Kenapa mayoritas seperti itu, kenapa? Dasarnya kenapa mayoritas orang yang tinggal di negara kita yang tercinta ini tuh punya hati yang iri dengki gitu? Karena sehari-harinya sibuk ngurusin orang. Ya kenapa menjamur? Apakah dulu seperti itu dari dulu gitu? Enggak. Nah, kenapa? Karena gini sih, karena sering Karena semakin hari semakin banyak yang dilihat. mayoritas karena tidak punya kemampuan sih penyebabnya. Karena tidak punya skill. Oke. Sekarang aku mau tanya gini. Idris punya skill nyanyi. Oke. Nah, yang mumpuni. Oke. Aku punya skill main film. Yang mumpuni. Nah, lo nggak punya skill, pasti lo kesal ngeliat gua sama Idris. Pingin kayak aku dengan Idris, tapi lo nggak punya. Tapi lo nggak punya kemampuan apapun. Ya belajar dong harusnya. Pemalas kebetulan. Oh, di situ. Orang itu tidak akan iri dengki kalau hidupnya itu kalau dia kompeten, kalau dia disiplin, kalau dia tanggung jawab, kalau dia profesional. Orang itu tidak akan iri dengki kalau hidupnya tuh mau berjuang, mau berproses. Munculnya iri dan dengki itu rata-rata sebabnya itu karena mau instan. Simsalabim abrakadabra, kaya raya. Gitu. Bahkan dulu banyak yang konsultasi ke aku tuh, Per, gimana caranya kalau habis berdoa tuh tahu-tahu terkabul. Tuh dikasih emas 5 kilo oleh Tuhan. Waduh. Jadi orang yang tidak mau berproses dalam hidupnya dan orang yang tidak mau berjuang dalam hidupnya, pasti hidupnya sibuk ngurusin orang. Mungkin dia mau bekerja sebagai panitia. Makanya apapun yang dilakukan orang itu menjadi salah di matanya. Sensitif. Ini G hasil gue main film G. Kita kan teman. Kemarin kebetulan alhamdulillah dibayar lumayan lah fee. Pasti itu dirimu enak aja. Emang gua nggak bisa cari duit. Padahal lo nggak kerja. Ngerti ya? Atau lo akan jawab, lo nyinggung gue, lo nganggap gue nggak mampu. Nah, itu jadi kalau orang yang nggak punya skill, pasti begitu hidupnya. Tapi kalau orang yang punya skill, dia tidak akan iri dengki dengan keberhasilan orang. Karena dia percaya dengan skillnya dia akan bisa seperti orang itu. Entah seminggu lagi, entah sebulan lagi, entah setahun lagi, entah 10 tahun lagi. Aku yakin sudut pandang ini bisa jadi sesuatu. Dasarnya ya karena punya skill.
Coba perhatikan dari pertama sudut pandang ini ada. Kita syuting, ada nggak bicara belepotan? Jangankan yang dengar, yang ngomong aja nggak ngerti. Kan banyak yang ngomong begitu, muter ngomongnya tuh. Iya. Dengan segala bahasa. Karena kalau bisa menjelaskan panjang lebar 1000 halaman tuh cerdas. Orang cerdas tuh simple. Jadi, tapi maaf ya, maaf. Ini bukan menilai sih. Cuma bisa juga dikatakan menilai. Bukan gue ngelarang, bukan ngelarang. Tapi sebaik-baiknya lo jangan lakukan itu. Tapi ini bukan ngelarang, bukan. Kan. Cuma kalaupun lo mau ngelakukan itu juga nggak apa-apa. Jadi apa sih? Tapi sebaik-baiknya jangan. Nah, cuma gue mau ngelarang. Ini bukan ngomongin lo, bukan. Nah, itu kebiasaan kita. Bukan nyindir lo, bukan lo. Kita nggak ngomongin dia loh. Cuma nggak nyangka aja bahwa kok dia bisa ya melakukan itu. Tapi bukan ngomongin dia, bukan. Atau gini, aku suka ini sih, tapi aku lebih suka yang ini. Ya. Tapi yang itu lebih bagus juga. Yang ini juga, yang itu semuanya. Cuma balik-balik ke kalau juga sih kan itu hakmu. Iya. Tapi kalau bisa jangan. Cuma bukan ngelarang loh, bukan, jangan tersinggung. Lo tumben di sudut pandang kali ini rada kebuka bahumu. Tapi ini bukan seksi, bukan porno, bukan. Aku cuma ya jangan loh, nah gitu. Bisa nggak sih ngomong tuh A, B, C, D, O, F, G, jelas gitu. Bisa dong, ayo dong, bisa dong. Tapi bentuk dari kita respect, kita suka, itu adalah dengan mengkritik. Menurutku, kalau kritik itu niatnya memang untuk membangun, sekali lagi lambat-lambat aku nih ngomongnya, kagak ngerti. Menurutku, kalau dalam mengkritik itu nawaitunya, niatnya benar-benar untuk membangun, yang dikritik pasti nggak tersinggung. Yang dikritik pasti tidak merasa direndahkan. Tapi kalau dalam kritikan itu yang mendengar jadi tersinggung, yang mendengar jadi nggak enak hati, bahasanya aja ngerti. Niatnya karena nggak suka. Mayoritas orang kita ini mulutnya harus selalu dibungkus dengan kata-kata baik. Iya, betul. Tapi sebenarnya dalam hatinya tuh nggak suka. Ada bahasa orang hebat. Sesuatu yang benar-benar dari hati, walau pahit terdengar, akan sampai ke hati. Itu kalau dengan niat baik. Aku tidak suka dengan Birgi. Menurutku cara Birgi memerintah kurang baik. Cara Birgi memimpin kurang bagus.
Birgi Lemon. Birgi tidak ada. Itu bukan mengkritik. Tapi itu memaki, tapi dibahasakan dengan kata kritik. Yang lebih parah lagi betapa bodohnya, itu dianggap kewajiban demokrasi. Tadi kan aku nah nih, cara aku mengucapkan nih. Apa yang dilakukan Widih itu menurutku dia tidak ada tujuan untuk berporno-porno. Itu menurutku bagian daripada aksi panggungnya. Sayangnya itu dilakukan di Indonesia. Maka jadilah seperti ini. Nah, maksudku tuh begitu kalau ngomong. Nah itu yang disebut. Kita ini bukan mengkritik, mengata-ngatain. Berikut mengkritik tapi tidak memberikan jalan keluar. Iya. Coba yang mengkritik tuh dia yang jadi misalkan yang nggak suka presiden, coba dia jadi presiden. Yang nggak suka anggota DPR, coba dia jadi anggota DPR. Yang nggak suka polisi, coba dia jadi polisi. Disuruh jadi polisi nggak mau juga. Yang nggak suka hukum, coba dia hukum. Coba lo aja deh yang jadi ketua. Bukan. Bukan gitu maksudnya. Itu bukan kapasitasku. Di sini aku cuma melihat dari sudut pandangku. Karena menurutku cara kerjanya itu seharusnya, ya kalau dia tahu seharusnya dia aja. Jadi kita ini belum bisa membedakan yang namanya menasehati, yang namanya menyarankan, yang namanya mengkritik. Bahasa menasehati, bahasa menyarankan atau mengkritik itu hanya digunakan biar terlihat sopan. Padahal hatinya penuh dengan kebencian. Makanya kalau dia tanda-tanda orang mengkritik dengan kebencian, ngomongnya tuh muter. Sampai dia pun nggak ngerti dengan apa yang dia omongin. Nah gitu. Makanya kenapa syarat mutlak untuk tinggal di Indonesia ini harus super hati-hati dalam berkata dan bertingkah laku serta berpenampilan. Karena saat ini budaya kita ini paling sibuk hidup kita oleh orang lain. Suatu hari ditanya, apa goalmu, tujuanmu bikin sudut pandang? Pasti. Siapa tahu sudut pandang besar kan? Siapa tahu. Pasti ditanya, tujuanmu bikin sudut pandang itu apa? Tujuan utamaku itu adalah untuk menetralisir. Karena hampir semua orang di Indonesia ini bisanya cuma mengkritik, melarang, tanpa penjelasan. tapi tidak menjelaskan. Dan tanpa kalau solusi. Ditanya, tolong jelaskan atas dasar apa kamu mengkritik cara kerja dia. Maaf, itu bukan ranahku. Itu bukan ranahku. Itu ada yang pantas berbicara itu. Jadi kita ini selalu kata-kata tuh dibungkus dengan cuma maaf. Ya itu hakmu untuk menentukan pilihan.
Tapi kalau bisa. Nah, terus yang diomongin ngomong. Ya sudah, terima kasih sudah disarankan. Tapi aku tetap dengan pilihanku. Nanti yang ngomong itu akan ngomong ke orang lain. Pusing gue sama dia. Belagu dia. Sudah kusarankan nggak didengar. Sok pintar. Nah, tapi sebelum ngomong tuh maaf. Aku tuh kadang berdoa dengan Tuhan tuh pengen lah kalau misalkan orang ngomong tuh sembarangan gitu. Ya. Kasih Ya. dikasih alarm gitu Ya. ya. Gitu. Perhatikanlah, hampir semua persoalan yang ada di Indonesia ini Nggak ada solusinya. nggak ada. Nggak. Yang ini begini, yang itu begitu, perang, Ya. berantem. Yang ini begini, yang begini, dengan ilmunya masing-masing, dengan ilmu akademiknya masing-masing. Dan setiap yang ngomong itu selalu diakhiri dengan, kalau secara agama tuh jawabannya wallahu alam bisawab. Kalau secara akademik tuh itu bukan ranahku. Tapi omongannya pedas. Gitu. Tidak pernah aku menyaksikan sebelum itu tuh. Ketika melihat orang sukses, orang jaya tuh muka tuh sumringah, bahagia. Belum pernah aku. Gimana menurutmu rumah baruku? Wah, keren. Alhamdulillah, syukur. Nggak nyangka ya lo bisa beli. Itu kalau bukan karena kerja kerasmu dan izinnya Tuhan, nggak mungkin lo nyampe beli rumah. Nah, kan bagus kan? Besok ketemu temannya, baru beli rumah kayak gitu. Dia pikir dia aja yang bisa. Gua kan nggak enak aja. Karena walau bagaimanapun teman. Malas gua ke rumah dia mah. Tapi begitu berhadapan, oh bro, keren loh bro. Keren. Gimana permainan musik tuh? Wow. Keren loh. Keren banget lo. Gila bro. Cara lo tampil tuh, wow. Aku aja nggak bisa ngomong. Respect gua mau. Turun dari panggung habis ngomong itu. Kayak dia yang pintar main musik. Wah. Kenapa nggak langsung aja ngomong depan orangnya gitu ya? Kalau bukan karena kakaknya temanku, itu udah, aduh, nggak dihargai bro gue. Padahal kan lo tahu sendiri kan, di musik itu lamaan gue loh. Dia songong dia depan gue, tapi gue diam aja, malu. Nah, selalu kamuflase gitu. Iya. Kalau gue enggak, gue paling senang kalau punya teman kaya semua. Jadi kalau gue nggak punya duit, minta aja gue. Ya lo kaya misalnya. Ya gue WhatsApp lo Gi, minta duit Gi. Senang gue. Gue tidak pernah ngomongin orang dari belakang. Kalau dipelintir-pelintir sering. Oh, itu mah udah garis tangan ya kayaknya ya. Jadi kalau gue ngomong A dipelintir Bukan B. sering gitu, kayaknya ya udahlah gitu. Ya itu aja. Jadi intinya segala sesuatu itu bernilai kalau pada tempatnya. Bukan pesan, saran. Pesan sih. Pesan untuk Widi Viera atau belum ini? Ya pesan ya buat dia. Ya, pesan untuk Widi Viera. Widi itu orang cerdas. Widi itu orang yang cuek.
Widi itu orang yang bukan orang yang usil. Jadi tentunya dia tahu dan mengerti dengan apapun yang dia lakukan. Karena dia cerdas. Cuma maklumkan saja, berjiwa besar kalau ada yang mengkritik atau yang melebar-lebarkan persoalan ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita tinggal di Indonesia. Yang adab dan budaya Indonesia itu tentunya semuanya ngerti seperti apa. Jangan sakit hati. Jangan kecewa. Dan satu lagi, dikritik atau dinilai ataupun dibahas itu karena dia orang terkenal. Karena dia public figure. Mungkin kalau dia bukan siapa-siapa, tidak akan ada yang mengkritik dan menilai. Cuma karena dia public figure, makanya reaksinya seperti ini. Dan jadikan pelajaran aja lah. Untuk lebih hati-hati dalam segala hal. Itulah konsekuensi dari seorang public figure. Karena hidup seorang public figure itu begitu detik itu juga dia jadi public figure. Begitu juga saat itu juga semua hal tentang dia jadi sorotan, jadi penilaian. Dan itulah konsekuensi seorang public figure. Yang mau tidak mau harus kita jalani. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya.